Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah pada pagi hari ini kita sambung kajian kita, pembacaan kitab kita, yaitu tafsir Al-Quran karya Al-Imam Ibn Arabi yang pernah kita baca 4 bulan lepas. Dan insya Allah kita sambung pada hari ini, kalau saya tidak silap, yaitu masih surah Al-Baqarah ayat 23 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, mimma nazzalna ala abdina, daripada apa yang telah kami turunkan, kata Allah, kepada hamba kami, fa'tu bisuratim min mithlih, maka kamu datangkan satu surat dari yang serupanya, wad'u syuhada'akum, dan ajaklah orang-orang yang besar daripada kalian, min dunillahi, daripada Allah, in kuntum sadiqin, jika engkau sadik, jika engkau benar. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Qala radhiyallahu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna, ay fi tanzilina ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatashukku fi haqqiyati nubuwatih, faruzu quwakumul bashariyata wa ahrizu uqulakum al-muhtanikata bil qiyas al-mahjubata an nuril hidayati wa afkarakumud dariyah bitarkibil kalami wa nazmil ma'ani wa antum wa min hadarikum min abna'i jinsikum hal taqdiruna 'alal ityan bisuratin ay ta'ifatin minal kalami mislih in kuntum sadiqin fi nisbatihi ila Sidna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini masih berkaitan dengan penerangan ayat sebelumnya yang telah kita baca pada beberapa bulan lepas. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana dalam tafsir ayat sebelumnya itu Sidna Imam Ibn Arabi menjelaskan bahwa ayat ini mengajak kepada tauhid. Ya ayyuhalladzina aman ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai manusia, beribadalah kepada Tuhanmu. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakanmu. Nah, ini kata khalaqakum ini oleh Al-Imam Ibn Arabi ditafsirkan bahwa ayat ini menyeru kepada tauhid. Dan martabat tauhid yang pertama adalah tauhidul af'al, yaitu dengan kata khalaqakum. Nah, maka dikaitkan kata khalaqakum itu dengan u'budu, ya, menyembah Tuhanmu yang menciptakanmu. Jadi menciptakan itu adalah fi'il. Kita diseru oleh Allah untuk menyembah Allah pencipta, Allah yang khalaq. Ya.
Oleh karena dihubungkannya ubudiyah dengan rububiyah ini adalah agar dia merasa istiqnas, ya, merasa nyaman dengan melihat nikmah. Itu tauhid yang pertama. Tauhid yang kedua tauhid sifat, tauhid yang ketiga adalah tauhid zat. Karena sifat tertutup oleh af'al, zat tertutup oleh sifat. Ketika ulama sufi menjelaskan tentang tauhid tiga ini bukan teori akal. Yang orang sebagian mengatakan ini bercanggah dengan tauhid Asy'ariyah. Dengan sifat 20-nya atau bukan sama sekali. Ya. Oleh karena itu kerap mereka membagi ketika ada berapa bagian tauhid, maka mereka akan membagi tauhid pertama adalah tauhid akal, tauhid ilmu, yaitu tauhid yang telah dibikin kaidah akalnya, kaidah ilmunya dalam ahli sunnah oleh Imam Asy'ariyah. Karena itulah perjalanan pertama. Sebagaimana kita beramal, maka pertama yang ditempuh adalah akal, ilmu, belajar. Ya. Begitu juga i'tiqad, keyakinan. Ya. Pertama kali adalah i'tiqadul aqli. Itu sebab orang perlu disusun dulu kaidah. Akidah akal itu. Itulah. Karena orang sufi menamakan hidup ini perjalanan. Ya. Perjalanan kepada Allah. Dari dia meyakini secara pikiran sehingga dia meyakini secara hati. Maka dikatakan ada ilmul yakin, ainul yakin, dan hakul yakin. Itu bukan sedang mengatakan bahwa ini lebih baik dari itu, atau orang sufi meninggalkan tauhid akal, tauhid ilmi, dia mempunyai tauhid lain. Itu sungguh pembacaan yang sesat. Ya, bahkan jika dia menyalahkan, malah jadi dia yang menyesatkan. Ya. Karena orang sufi mengatakan untuk dekat kepada Allah berarti kita harus kembali ke Allah. Itulah perjalanan. Perjalanan itu adalah perjalanan rohani. Jadi tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi yakin, dan seterusnya. Nah maka Imam Ibnu Arabi pun mengatakan bahwa ayat ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum ini adalah tauhid fi'il. Ya. Artinya bahwa ketika kita melihat apapun yang diciptakan oleh Allah, itu adalah perbuatan Allah. Itu namanya tauhid fi'il. Maka kita melihat ciptaan itu tidak ada berdiri sendiri, ya. Ada fa'ilnya, ya, yang mempunyai fi'il ini. Sehingga ada maf'ul, ada infial, ada ciptaan. Gitu. Nah ini perlu berbagai ilmu. Ya. Berbagai ilmu. Maka itu sebab dikatakan alladzi khalaqakum alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Nah ini adalah alam semesta. Ya, yang menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai binaan, ya. Lalu Allah turunkan air dari langit, maka dengan sebab air itu keluarlah samarat. Maka apa yang terjadi di muka bumi ini maka adalah fi'il Allah. Ya. Nah untuk keperluan fi'il ini maka kita perlu ilmu dan perlu pengamalan kepada ilmu itu. Ya. Maka akhirnya Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ya. Maka janganlah
engkau menjadikan andad, pesaing-pesaing bagi Allah, sedangkan engkau mengetahui. Nah, ketika Allah telah menetapkan tauhid, ya, maka setelah itu diteruskan dengan ayat wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina. Ini adalah Allah ingin menetapkan an-nubuwah agar keislaman seseorang itu benar setelah percaya kepada Allah, kemudian dia percaya kepada nubuwah. Ya. Namun ayat berikutnya ini Allah menerangkan, jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, adalah nubuwah. Ya, jadi tauhid satunya ittiba, ini adalah satu kebenaran, satu kesahihan Islam. Karena Islam tidak sah kecuali dengan syahadat. Ya. Kalau hanya sekedar tauhid, maka kita terhijab oleh, kalau secara logiknya, kita terhijab sesuatu yang tafsil oleh sesuatu yang global. Seperti kita melihat satu bidang ilmu hanya globalnya saja, tidak tahu perinciannya. Kalau berhenti sampai di situ, berarti kita tidak mengetahui perinciannya, artinya bahwa akal kita terhijab oleh yang global. Ya. Maka apabila tahu yang global, maka setelah itu dia mengetahui yang perinciannya, maka itulah kebenaran pengetahuan. Ya. Maka tauhid adalah semua dari Allah. Ya. Lalu kita melihat Rasulullah SAW, satu kesempurnaan, satu keindahan, satu perintah, contoh, ya, daripada keesaan Allah, daripada keindahan Allah, daripada peraturan Allah, perintah dan larangan Allah, maka nabilah ya, yang menguraikannya, yang menjelaskannya. Maka itu sebab orang yang hanya Allah berhenti di situ, tidak sampai kepada Rasulullah, maka itu akan membawa kepada zandaqah, zindik. Itu yang sudah kita terangkan. Maka kata Imam Ibn Arabi, jika engkau dalam keraguan, berada dalam keraguan terhadap dari apa yang telah kami turunkan, ada masalah nih. Fa'tu bisuratin. Jika engkau dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan, ai pitanzilina ala sidna Muhammad. Ya. Diturunkan kepada sidna Muhammad. Maka kemudian kamu ragu. Ya. Karena kamu ragu kepada haqiyatin nubuwatih. Ya, kepada hak kenabian Sidna Muhammad. Ya, artinya jika memang ragu kepada yang diturunkan, karena apa? Karena ragu kepada kenabian Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka faruzu quwakumul basyariyah. Maka pastikanlah kekuatan basyariyahmu. Ya, artinya coba, kalau kamu memiliki kekuatan yang berbasyariah, ya, ruzu, usbutu, wa ahrizu uqulakum. Dan kamu pelihara, kamu jaga akalmu al-muhtanika yang terikat bil qiyas dengan analogi-analogi. Akal kan membuat analogi-analogi, silakan. Ya. Al-mahjubata. Dan akal juga bukan hanya terikat dengan qiyas. Akal kan jika memahami sesuatu, dia mencari analogi, mencari kesamaannya, mencari kayu ukurnya untuk memahami. Kalau tidak, macam mana dia memahami Allah, sesuatu yang gaib mutlak? Ya, bagaimana dia memahami hal-hal yang bersifat abstrak? Ya, maka dia akan cari analoginya, kiasnya. Silakan gunakan itu akal. Ya, karena
Akal bukan hanya terikat dengan qiyas, juga al-mahjubah an nuril hidayah. Jika tidak ada hidayah qalbiyah, hidayah ruhiyah, maka akal terhijab dari cahaya hidayah itu. Ya. Dan juga pelihara juga afkarakum ad-dariyah, pikiran kamu yang cemerlang itu, bitarkibil kalam, dengan susunan kalam, nazmil ma'ani, dan untayan makna. Ya. Akal atau pikiran dapat menyusun kata-kata, dapat menguntai makna-makna, silakan. Artinya disuruh untuk membuat ayat yang serupa yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalian dan orang-orang yang hebatlah dari bangsa kalian. Hal taqdiruna 'alal ityani bisuratin. Apakah kalian mampu untuk membuat satu surat pun? Ya, hal ini hal ingkari, bukan bertanya. Kalian tidak akan mampu menunaikan satu surat pun. Sekumpulan ta'ifah minal kalam, sejumlah perkataan tidak akan mampu. In kuntum sadiqin, jika kamu sebagai orang yang sadiq, ya, dalam penisbatan itu kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu cabaran dari Allah. Silakan Anda gunakan kekuatan basyariah dan kehebatan akal, ya, dengan membuat perumpamaan, analogi dan lain sebagainya yang kering dari hidayah. Kemampuan Anda menyusun kata-kata, silahkan. Orang-orang yang hebat di antara kalian. Fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah uiddatil kafirin. Fa in lam taf'alu, jika kamu tidak dapat melakukan, fa'adhinu wa aslimu wa aminu, tunduklah, pasrahlah, berimanlah. Dengan kata lain, ketika Allah mengatakan fa in lam taf'alu, jika kamu tidak mampu berbuat, artinya tunduk sajalah, ya, pasrah sajalah, beriman sajalah. Watrukul inada, dan tinggalkan inad. Apa inad itu? Apa inad? Membangkang, ya. Pembangkangan. Kedegilan, ya. Keras kepala. Al-muqdi bikum ilan nar, yang akan membawamu ke neraka. Imam Ibn Arabi mentafsirkan fa in lam taf'alu, yakni malzumnya, tunduk, pasrah, beriman, itu malzumnya. Orang kan kalau dikatakan kalau kamu tidak mampu, ya, itu kan satu untayan kata yang punya konsekuensi, artinya pasrah saja. Kamu pasrah sajalah, gitu. Ya, kamu menyerah sajalah. Kamu mengaku kalah sajalah, gitu. Namun lebih merendahkan kalau yang diucapkan adalah lazimnya, gitu. Ya, jika kamu tidak mampu, fakhudhifal malzumul ladzi huwal iman awil islam, ya, wa aqama lazimahu. Di situ dibuang malzumnya, yang mana malzumnya adalah iman dan Islam, lalu digantikan oleh lazimnya, ditempatkan lazimnya, alladzi huwa ittiqa'un nar maqamahu liyakuna adalla alal inkar, ya. Yaitu lazimnya itu apa? Yaitu ittiqa'an nar, ittiqa'un nar, fattaqun naral lati, maka kamu berlindunglah dari api neraka, ya, perlindungan kepada api neraka di tempatnya. Ya, liyakuna adalla ala annal inkar, untuk menunjukkan bahwasanya ingkar mujibun lidukhulin nar,
wa husulil azabi lahum, mengharuskan, memastikan masuk neraka dan memperoleh azab bagi mereka. Kan ayat itu fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati. Jika engkau tidak mengerjakan dan memang engkau tidak akan pernah dapat mengerjakan, berbuat, melakukan, maka takutlah kepada api neraka. Ya, artinya tunduklah, pasrahlah. Ya. Nah itu. Maka itu sebab lazimnya yaitu ittiqaun nar. Ya. Orang jika tidak iman, jika tidak Islam, maka masuk neraka. Tapi tidak dikatakan aminu, aslimu, az'inu, tapi fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Itu sebab tafsirnya jika fa in lam taf'alu, jika kamu tidak dapat berbuat, ditafsirkan tunduklah, pasrahlah dan percayalah. Walan taf'alu, ini i'tiradun ala tariqil ikhbar bil ghaib. Ini satu i'tirad, satu sanggahan ala tariqil ikhbar, secara pemberitaan tentang yang gaib. Ya, lil ilmi bimtina'i ukulil mahjubin an mislihi. Ya. Ikhbar bil ghaib, memberitahu tentang yang gaib, akan sebuah pengetahuan, tercegahnya akal, ya, imtina'u ukulil mahjubin, artinya ketidakmampuan akal yang terhijab, ya, dari yang serupanya. Walan taf'alu, dan engkau tidak akan dapat melakukan. Ini tidak akan kan nanti kan sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena diketahui bahwa akal yang terhijab sampai bila-bila pun, ya, dia tidak akan dapat melakukan, berbuat sesuatu. Ya. Maka fa in lam taf'alu, tunduklah. Ya. Walan taf'alu. Ya. Artinya akal kalau terhijab memang tidak akan dapat melakukan. Ya. Wal muradu bin nar, lalu fattaqun narallati. Maka berlindunglah, takutlah kepada api neraka. Nar di sini apa maksudnya? Nar adalah ihtiraquhum bi thawrati nufusihim wa syarari tibaihim al-masrufati anir ruhil qudusir ruhani wan nasimiz zauqiyir rahmani. Maksud nar di situ adalah ihtiraquhum, mereka terbakar, bi thawrati nufusihim, dengan gejolak jiwa mereka, dan keburukan karakter mereka yang dipalingkan dari ruh yang suci, ya, yang bersifat rohani. Wa nasimi zauqir rahmani, dan semerbak zauq yang bersifat rahmani. Al-mahrumah an lazzati bardil yaqin, yang terhalang dari lezatnya, ya, lezatnya kesejukan yakin. Wassalamati daril qarar, dan terhalang dari keselamatan negeri yang tentram. Al-maqtu'ah, yang terputus bil ma'lufatil hissiyah, dengan kebiasaan indera. Ya, al-ma'lufa al-hissiyah. Wal ladzatil badaniyatil mamnu'ah, dan kelezatan tubuh, ya, yang menghalangnya. Bima dzuriyat bihi wa alifathu, ya, yang sudah menentramkannya, ma'baqa'i haniniha ilaihi wa walhiha, di samping haninnya maklupah hissiyah itu, ya, serta walahnya, cintanya, sukanya. Hanin, walah artinya suka sangatnya. Ya. Warusuhi hayati ta'alluqi bil umuri sufliyah, dan mendalamnya kebergantungan kepada perkara-perkara yang rendah. Wa mahabbatil ajsadil ardiyah, dan
kecintaan tubuh yang bersifat bumi ini fiha, ya, di dalam ma'lufat al-hissiyah tadi itu atau lazat al-badaniyah allati hiya sababu istiqadi niraniha, itulah yang menyebabkan menyalanya api, ya, nufus itu, api jiwa itu. Walihadza qala waquduhan nas wal hijarah, takutlah kepada api yang bahan bakar api itu manusia, dan hijarah, bumi. Ya. Imam Ibn Arabi dia tidak menjelaskan tentang api neraka akhirat, ya. Tapi dia mencoba untuk membawa kita kepada api batin. Ya. Dia mengatakan begini. Pemahamannya begini, kita kembali kepada kaidah berpikir mereka dulu supaya kita mengerti. Orang dibakar di api neraka, mungkin di ruangan yang sama, ya, di ruangan api neraka yang sama, tetapi orang-orang yang ada di dalam api itu akan merasakan panas yang berbeda, karena yang membakar sebetulnya adalah dosa mereka. Ya. Jika dia punya dosa besar, maka di neraka itu dia terbakar sendiri oleh dosanya itu. Ya. Kita membayangkan kalau di ruangan ini ada api, dimasukkan orang 10, maka 10-10-nya merasakan sama. Ya. Maka di neraka, ketika orang ada di neraka, yang membakar yang membakar dia adalah dosa. Bukankah neraka itu adalah pembalasan jaza? Jaza itu kan sesuatu yang sama, ya. Ya. Orang mukul satu dipukul satu, ini kan jaza namanya. Tapi kalau orang mukul satu dia balas 2, ini bukan jaza. Ya, ini sudah melampau batas. Maka jadinya fujur, ya, zulum. Tapi kalau satu-satu itu adil. Ya. Orang Arab kalau orang main bola masih 0-0 adil, 1-1 adil namanya. Karena itu jaza. Allah membalas dosa kita akan sama balasannya. Tapi kalau Allah memberi pahala kita mungkin berganda-ganda. Perbuatan kecil berganda-ganda. Itu menunjukkan Allah Maha Karim, Maha Jud, Maha Pemurah, Maha mempunyai karunia dan Maha Kasih. Tapi kalau membalas akan sama. Maka pembalasan yang di akhirat adalah serupa dengan dosa. Meskipun ada di ruangan neraka yang sama. Artinya yang membakar adalah dosa kita itu sendiri. Bukan api di luar diri kita. Nah, dari situlah mereka membawa begini. Kita hidup di dunia ini, sebetulnya yang membakar diri kita, yang menyakiti kita adalah kita. Jangan pernah berpikir ada orang di luar kita dapat menyakiti kita. Kalau kita memang punya kekuatan, siapa yang dapat menyakiti kita? Ya. Katakanlah, di rumah ini ada perkawinan. Di rumah sebelah ada kematian. Tentu kita mengerti bahwa di sini orang yang di sini gembira, orang yang di situ menderita. Sebetulnya menderita dan gembira bukan karena perkara adanya perkawinan, adanya kematian, tetapi adanya kesedihan di dalam dirinya. Ya. Bagaimana kalau adanya perkawinan dari orang yang tidak mencintai? Coba lihat, sebuah perkawinan yang megah-megah, dia tidak cinta. Tidak akan bahagia. Ya, orang tua mau memberikan suatu majelis perkawinan yang semegah-megahnya, tapi kalau diri dia memang tidak cinta, tak akan bahagia. Nah, kalau di sebelah itu ada kematian yang sangat teruk, kematian itu.
tetapi orang yang di dalamnya memang menunggu kematian itu. Karena orangnya jahat sekali. Kan tidak mempengaruhi sebetulnya. Adalah dari dalam diri kita. Api yang ada di sinilah yang membakar kita. Itu sebab kenapa di dalam tasawuf itu cerita orang aulia itu tidak pernah melihat ada orang yang buruk. Ada orang yang dapat menyakiti kita karena memang tidak ada. Kitalah yang menyakiti diri kita. Logika ini logika syariah. Ya, kita dibakar oleh dosa kita. Nah, maka gambaran para sahabat dulu di zaman Nabi, karena hatinya bersih. Karena bersih itu adalah satu kalau di akhirat nanti balasannya surga, jazanya surga. Audio visualnya kalau difilmkan, katakan, dimovikan itu surga. Sebetulnya adalah hati yang bersih, yang taat kepada Allah. Ya, lihat para sahabat, ketika dia berdosa, melanggar syariah, itu dosa itu melanggar syariah. Karena secara hakikat tidak ada orang melawan Allah. Allah menaruh peraturan, kita menerjangnya, tidak. Menerjang itu pun takdir Allah sebagai ujian kita untuk mendapat hikmah. Maka dari sini orang sufi tidak pernah memandang rendah orang yang berdosa. Karena Allah menyayangi dia. Macam-macam orang dibuat dosa oleh Allah. Ya. Paling tidak pelajaran bagi orang lain. Ya. Nah, maka di zaman sahabat ketika mereka berbuat dosa, mereka sudah di neraka sebelum pergi ke akhirat. Ya. Perasaan dosa itu sudah mencabik-cabik dia. Bahkan mungkin karena mereka melihat kasih sayangnya kepada Allah, mungkin dia merasa bahwa pedihnya di sini tuh lebih pedih daripada di neraka. Kita tidak bisa tuh bicara begitu karena kita tidak punya zauk itu. Ya. Ada dalam sebuah hadis qudsi kalau tidak silap. Ya, ada sebuah diskusi, ada seorang Arabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man yuhasibul khalqa yaumal qiyamah?" Siapa nanti yang akan menghisab makhluk di hari kiamat? Maka Rasulullah menjawab, "Allah." Faqala al-A'rabi binafsih. Dia sendiri yang menghisabnya. Qala Nabi binafsih. Fadhahikal A'rabi. Maka senyum, ketawa Arabi. Ya, wa qala Allahumma lakal hamd. Kata Arabi, "Ya Allah, segala puji bagimu." Maka Nabi bertanya, limal ibtisam ya Arabi. Kenapa kamu tersenyum? Mendengar bahwa yang akan nanti menghisab adalah Allah. Faqala ya Rasulullah, innal karim idza qaddara afa wa idza hasaba samah. Faqala Nabi, faqihal A'rabi. Apa kata orang Arabi? Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya yang maha pemurah, jika dia sudah mentakdirkan sesuatu keburukan, dia akan memaafkan. Dan apabila dia menghisab, dia akan toleransi, tidak menyakiti. Jika tidak ada yang menghisab, hanya Allah sendiri, berarti dengan hisaban yang lembut dan penuh kasih sayang. Coba apa jawab Nabi? Faqihal A'rabi. Ya. Ternyata orang Baduy itu paham. Ya. Nah, itulah bahasa-bahasa orang yang paham dari jiwanya. Ya. Maka itu sebab para sahabat itu apabila dia berzina saja, dia lari kepada Rasulullah. Ya. Apa?
Tahhirni ya Rasulullah. Sucikan aku. Karena dia sudah tersiksa tuh. Ya. Mungkin kalau tidak dicambuk, maka berarti tidak ada penghapus dosa dia di situ. Maka dia tidak mau nanti di akhirat. Ya. Karena di sana dia tidak ingin melihat secara audiovisual dia siksaan dia. Bahkan dia sudah tersiksa di sini. Nah itulah maka dikatakan yang membakar itu adalah dirimu sendiri. Coba begini, orang yang benci itu tak dapat tidur, orang yang dengki. Jika ada orang yang didengkinya di sebelahnya itu. Ya. Orang yang cemburu dah. Ya. Madu duduk berdua, waduh. Panas tuh. Di dalam peti es pun dia masih panas madu tuh. Ya. Tidak beku tuh, tetap cair. Karena panas. Ya. Artinya bukan dia ini panas, tapi di sini. Orang lain yang tak ada apa-apa sejuk aja. Ya. Itu sebab jangan pernah ingin melenyapkan sesuatu yang di luar. Lenyapkan yang ada di sini. Ya. Karena semua berjalan dengan takdirnya. Itulah yang dikatakan bahwa kita menang dengan diri kita. Apabila kita menang dengan diri kita, maka kita akan menang dengan sesuatu yang di luar kita. Itulah orang yang faizin. Nah, Imam Ibn Arabi ingin menerangkan itu bahwa yang dimaksud dengan api di situ, takutlah kepada api. Api yang membakar dirimu dengan gejolak jiwamu dan percikan tabiatmu. Ya, yang jauh dari ruh kudsi itu. Jauh dari nasimuz zauq. Ya, yang tidak merasakan sejuknya keyakinan. Yakin itu sejuk. Ya. Dengan apa? Karena maklufat hissiyah. Karena kita terbiasa menerima sesuatu dengan hissi ini, dengan akal, pikiran. Itulah yang menderita. Ya, dengan kelezatan tubuh. Ya. Tetapi kalau dengan rohani yang kudsi, ya, maka itu sejuk. Ya. Maka kita tidak akan merasakan penderitaan, panas. Ya. Itu sebab Imam Ibnu Arabi nafsirkan, fa in lam taf'alu, jika engkau tidak percaya, walan taf'alu, dan engkau memang tidak akan pernah dapat melakukan, maka tunduk sajalah. Ya. Maka fattaqun naral lati, jika engkau tidak dapat melakukan, jika engkau artinya tidak tunduk, tidak, maka kamu takutlah kepada api neraka. Nanti kamu rasakan bahwa kamu akan merasakan panas baran, dan akan merasakan menderita dan lain sebagainya. Itu tafsir isyarah yang dipahami waquduhan nasu, karena api itu bahan bakarnya adalah diri kita. Ya. Wal hijarah, dan batu. Batu adalah artinya bumi, tubuh. Ya. Ay al-umurul jasiyah as-sufliyah as-samitah. Ya. Perkara yang rendah, sufli, yang samit, yang jamid. Samit itu jamid. Ya. Allati ta'allaqu biha bil mahabbah. Yang mereka bergantung, ya, kepada perkara-perkara yang rendah itu bil mahabbah, dengan cinta. Farasakhat suwaruha fi anfusihim, melekat rupanya di dalam diri mereka. Wasujinat nufusuhum, dan jiwanya juga terpenjara bimailihim, dengan kecenderungan ilaiha, kepada perkara-perkara yang rendah itu. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al mar'u yuhsyaru ma'a man ahab. Manusia itu dihimpun bersama orang yang ia sukai. Walau
ahabba ahadukum hajaran khusyira ma'hu. Hatta sehingga seseorang jika cinta batu maka dikumpulkan dengan batu. Wa kaifala, bagaimana tidak, waqad rakajat suratuhu fi nafsi, karena telah bertumpuk, artinya telah melekat, ya, surahnya di dalam dirinya, bil mahabbah, yaitu dengan cinta. Telah cintanya kepada sesuatu itu melekat di sini. Suratu qalbihi suratah. Maka rupa yang ada di dalam hatinya itulah rupa yang nanti akan menemak, yang surah yang ada di luarnya. Nah, maka kamu jangan sampai dibakar, ya, oleh perasaanmu, ya, oleh keadaan karaktermu yang hanya semua bertumpu kepada hisya, indera, tubuh, alam semesta ini. Artinya manusia material. Ya. Nah, itu dampak daripada orang tidak percaya, tidak iman, tidak tunduk. Nah. Wa'alam anna hararatan nari tabi'atun li suratiha naw'iyah allati hiya ruhaniyatuha wa malakutuha. Ketahuilah bahwa panasnya api itu akan mengikuti surah api, jenis yang artinya suratiha naw'iyah, jenis surah api itu. Ya. Naw itu quality. Panasnya api itu akan mengikuti rupa kualitinya, yaitu ruhaniyahnya dan malakutnya. Quality itu sifatnya, itu ruhaniyah dan malakutnya. Wa illa sawat sairul ajsam fi khawasiha. Kalau tidak akan sama semua tubuh itu dalam kekhususannya. Wa tilka ruhaniyatu syararun minan nar. Dan ruhaniyah itu adalah merupakan percikan dari api. Qaharallahu al-ma'nawiyata ba'da tanazzuliha fi maratiba katsiratin katanazzuliha fi martabatin nafsi bi thawratil ghadab. Allah telah tundukkan secara ma'nawiyah setelah diturunkan dari martabat-martabat yang banyak, seperti diturunkannya ke martabat nafs bisawratil ghadab, dengan kobaran marah. Artinya panasnya api itu mengikuti surah, ya, nau'iyahnya itu. Itulah ruhaniyahnya. Kalau tidak maka akan sama seluruh tubuh, ya. Artinya orang seperti yang tadi dijelaskan, ya, jika memang api itu ya, memberikan panas begini. Beliau ingin menjelaskan bahwa api yang Allah berikan di tubuh ini itu hanya percikan dari neraka. Ya. Kemudian ketika turun kepada tubuh ini, maka itu menjadi satu kobaran marah. Kobaran marah. Nah, api itu tidak sama. Gitu. Bukan jasadnya, tetapi kualiti apinya. Kualiti apinya yang disebut ruhaniyah api, malakut api. Kan api itu, api kan, yang membakar itu api. Nah, yang membakar itu kan panasnya yang di dalam api itu. Contohnya seperti Nabi Ibrahim diceburkan ke kobaran api, tidak panas. Ya, tidak panas. Api panas, api kan apinya yang bendanya itu. Kemudian panasnya yang ada di dalam. Kemudian rasa panas itu adalah sesuatu yang masing-masing terpisah. Kalau apinya Allah biarkan ada, panasnya hilang, maka orang yang ada di situ tidak panas. Ya. Atau
apinya ada dan panasnya ada, tapi rasa dia yang dihilangkan oleh Allah untuk tidak panas, maka tidak panas. Ya. Maka itulah yang disebut nau'iyah ruhaniyatun nar, malakutun nar. Nah kalau tidak, semua tubuh akan merasakan sama. Ya, ternyata berbeda. Nah, ruhaniyah itu percikan dari api. Dan Allah yang menundukkan. Setelah Allah turunkan berbagai macam martabat. Artinya, untuk sampai ke kita itu ya berbagai macam urutan. Ya. Dan kemudian kita menyebutnya api itu adalah marah. Idrubbama tu'asiru saural ghadab fi ihraqil akhlaq. Malah tu'asiru nar fil khatab. Boleh jadi kobaran marah itu dapat mempengaruhi, membakar perilaku akhlak yang tidak dapat dibakar, yang tidak dapat seperti api membakar kayu. Ya. Ma la tu'athiru nar fil khatab. Ya. Kobaran marah dapat membakar akhlak yang tidak dapat dipengaruhi pembakaran api itu kepada kayu. Wa min hadza yu'lam anna kulla musakhin la yujibu an yakuna haron. Diketahui bahwa yang memanas, yang pemanas, musakhin itu yang pemanas. Bahwasanya setiap pemanas tidak mesti menjadi panas. Wa idza kanatin narul jismiyah atharon linari ruhaniyah, jika api jasmani ya, itu adalah pengaruh daripada api rohani, fala jarama anna ilamaha asyadu wa adwa min ilami hadhihin nar. Maka pastilah bahwasanya sakitnya api rohani itu lebih kuat daripada sakitnya api itu. Ya. Orang dibakar dengan di madu, panas mana? Menurut perempuan, panas di madu. Ya. Dibakar hilang, tapi di madu tak hilang-hilang. Jadi api di dalam itu lebih panas daripada api di luar. Jadi nau'iyah, api rohaniyah, malakutiyah, api itu yang memanaskan, bukan jenis api di luar itu. Ya. Karena api yang ada di rohani itu juga percikan dari api neraka itu, nar maksudnya api itu. Nah maka waquduhan nas fattaqun narallati, takutlah dengan api. Iya, kalau di akhirat ya api, tapi di sini ini api ini. Ya ketika dikatakan kamu jika berbuat dosa, berbuat maksiat, kamu akan dibakar. Sebetulnya yang membakar adalah dirinya di sini. Ya, sebelum ke neraka, maka dia akan terbakar di sini. Ya. Nah, namun mereka tidak merasakan karena paling kurang tidak ada kebersihan, tidak ada cahaya iman. Sebesar iman itu, maka sebesar itu dia rasa panasnya, rasa deritanya. Ya, dari dosa yang dilakukan. Kan di akhirat itu bukan satu kehidupan yang terpisah. Ya, tetapi yang di akhirat itu adalah gambaran jaza daripada apa yang ada di sini. Maka bahan bakarnya adalah diri dan batu. Kalau di akhirat tubuhnya yang terbakar dan batunya panas terbakar. Itu gambaran bahwa di sini kita pun ya kehidupan yang hanya bergantung kepada jasad, kepada nafsu, kepada syahwat, itu yang membakar. Ya. Sehingga yang di luar pun, di luar diri dia, bumi ini, itu juga membakar dia. Tapi jika rohani, tidak. Ya. Tidak membakar, kalau bersih. Gitu. Nah maka wa idza kana an-naru walihadza fala jarama wa kaifa wa kullu quwwatin jusmaniyah mutanahiyah duna al-quwa ruhaniyah.
Kekuatan jasmani itu ada batasnya, tapi tidak kekuatan rohani. Walihadzal makna yuqalu inna nara jahannam ghusilat bil ma'i sab'ina marrah. Nah, ini beliau mengambil pemahaman itu dari pernyataan bahwa api neraka jahanam dicuci dengan air 70 kali. Unzilat ila dunya, baru diturunkan ke dunia. Liyum kinal intifa, agar dapat dimanfaatkan biha, ya, api itu. Ya. Nah, maka api yang diturunkan di sini pun ke dalam roh jiwa malakutnya, rohaniyatnya, maka itu juga setelah diturunkan beberapa martabah, ya. Tapi itu pun tetap lebih panas daripada api. Lebih panas daripada api. Uiddatil kafirin, dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Al-mahjubin aniddin, yang terhijab dari agama. Linqita'ihim duna muradihim, karena mereka terhalang, ya, inqita', terputus. Duna muradihim, ke arah tujuan mereka. Arah tujuan mereka itu inqita', terputus. Ini sebuah tafsir isyari, ya. Bahkan bercampur dengan tafsir sufi dalam istilah ilmiahnya falsafi. Ya. Di mana Imam Ibnu Arabi menafsirkan, in kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Karena manhaj Imam Ibnu Arabi dalam membaca atau menjelaskan tentang surga, neraka, ya, dan beberapa penjelasan agama, maka beliau tidak meninggalkan makna itu di dalam dunia ini. Ketika ayat Al-Quran berbicara tentang surga neraka, untuk orang yang berbuat baik, berbuat buruk, ya, itu beliau tidak meninggalkan, artinya tidak menerima atau memahami isyarah, ya, dari ayat itu untuk di dunia. Ya. Maka ketika para sahabat yang dulunya dari orang-orang yang lemah, yang direndahkan oleh kehidupan orang jahiliyah, ya, seperti orang yang berwarna hitam itu yang hamba, ya, ya, atau orang-orang yang bukan pembesar, orang-orang yang lemah lah, menjadi sahabat Rasulullah, dan kemudian dia berubah menjadi orang-orang yang dimuliakan. Ketika mereka pergi keluar Madinah jauh, dan semua orang mengistimewakan mereka, maka dia merasakan kebahagiaan. Namun dia takut salah perasaan ini, karena baru dia dapatkan, ya, maka dia lari kepada Rasulullah SAW bertanya, ya Rasulullah, apakah artinya ini? Mereka mengistimewakan kami yang tidak pernah kami dapatkan dahulu. Kami ada berasa senang, suka. Apakah ini salah? Nabi menjawabnya, tidak, itu balasan untukmu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Ya. Maka orang di surga tidak akan ada goncangan, tidak akan ada kesedihan, kepedihan. Ya, tidak akan ada satu hal pun yang mengeruhkan kehidupan mereka. Gambarannya manis-manis, tidak pernah terputus-putus. Ya, nikmat-nikmat. Ya, mungkin kita ingin di dunia nikmat, tak nikmat begitu. Jadi di akhirat nikmat itu yang namanya abadi. Tidak ada selingannya. Dia satu aja, terang, nggak ada gelapnya.
Apakah itu kita dapatkan di dunia? Ya. Jika rohani ada sabar, ridha, syukur, tawakal, yakin, mahabbah, ya, qanaah, itu abadinya, itu surganya. Nah, jika tidak ada itu nerakanya. Nah, orang yang tidak memiliki semua ruhaniyah al-qudsiyah, itulah dia dibakar oleh neraka yang sedia ada di sini. Itu sebab keburukan dan kebaikan disebut az-zulumat. Ya. Yang itunya nur. Ya. Nah, maka dia yang membakar, seperti kebencian membakar, kecemburuan membakar, marah membakar, takabur membakar. Gitu. Jadi api itulah yang membakar dia. Api syahwat, api ghadab membakar. Ya. Nah, maka fa in lam taf'alu wa lan taf'alu, ya, fattaqun nar. Tunduklah, berimanlah. Jagalah dirimu dari api nerakamu yang mana bahan bakarnya api adalah manusia, dirimu. Wal hijarah, dan apa yang di sekitarmu. Ya. Orang tidak akan membakar kalau dia tidak punya api di sini. Tapi kalau dia punya api, orang cakap menyinggung perasaan dia pun terbakar seluruh tubuhnya. Ya. Karena bahan bakarnya adalah nas wal hijarah. Ini tubuh. Dan itu memang dipersiapkan untuk orang yang kafir, terhijab. Ya. Orang yang terhijab daripada Allah, daripada rohani, daripada seolah-olah engkau tidak, ya, lihat orang melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang kafir Quraisy itu bencinya kepada Rasulullah itu bukan hanya sampai leher. Orang kan kalau sudah benci sampai leher itu dia sendiri sudah tidak sanggup, tenggelam dalam kebenciannya. Bahkan di Al-Quran dikatakan sampai ubun-ubun, sudah menggolak, ya, sudah menggolak. Mereka itu kebenciannya kepada Rasulullah sampai ke tahap membuat dia pingsan, membuat dia menggeletar. Itu isyarat dari ayat-ayat siksa Allah, neraka, surga, gitu. Karena nanti gambarannya itu kan maknawi, tak nampak. Ya, gambarannya di akhirat surga, neraka, surga, neraka. Maka ketika orang di surga, ketika ditanya oleh Allah, bagaimana keadaan kamu di surga, ada yang kurang? Tak ada yang kurang. Ya. Pernah kamu merasa ada derita, ada kesusahan? Dia bertanya, apa itu susah? Ya. Tak ada tuh. Di neraka orang di dunia itu bahagia, istana. Begitu dimasukin neraka, diangkat, ya. Ditanya apakah engkau merasa ada kebahagiaan atau tidak? Tidak. Semua rasanya gelom, rasanya pedih, berat, sakit. Ya. Pernah kamu merasakan bahagia? Tidak pernah. Nah, coba orang yang tidak punya kesyukuran, orang tidak punya kesabaran, ya, bahagia 10 tahun, menderita 3 hari, hilang tuh 10 tahun. Ya. Hilang. Terus dia baru setahun dia menderita, katakan. Bahagia udah 20 tahun. Ya. Itu sudah terbakar tuh oleh dirinya sendiri. Ya. Nah, maka begitulah tafsir isyari itu. Ya. Ayat ini menerangkan itu, tetapi juga ada makna yang lebih dalam dari itu. Ya. Dan itulah yang
ungkapkan oleh tafsir-tafsir Isyari seperti itu. Mereka akan mengatakan ini tafsiran menyalahi, bukan menyalahi. Kalau Imam Ibnu Arabi tidak mengetahui ya tafsir ra'ainya, ya, yang berdasarkan kata-kata dan makna kata-kata itu yang ada di kamus dengan susunan bahasa, ya, seperti yang ditafsirkan para mufassirin karena lughawi. Ya, kalau tidak paham itu, maka Imam Ibnu Arabi tidak akan menangkap makna isyarinya. Seperti hadis, selama nyawa masih berada di kandung badan, katakan tobat, pintu tobat masih dibuka. Itu kan kematian individu, katakan kiamat individu. Ya. Maka itu ditafsirkan juga selama dunia ini belum kiamat, maka pintu tobat masih diterima. Karena ada hadis, jika sudah hari kiamat itu bergejolak, maka pintu tobat sudah ditutup. Gitu. Jadi logika itu sebetulnya artinya pemahaman manhaj itu sebetulnya ada secara muhkamnya, secara alfaznya. Nah, metode itu kemudian dia lihat, yaitu melihat ini dengan mata batin pada ayat-ayat lain, ya, yang artinya yang ada alfaznya, ya, dengan makna yang dekat, maka dia coba tarik makna yang jauh. Meskipun tidak serupa itu, ada sebetulnya lafal-lafal yang menjelaskan tentang perkara itu. Itu akan nampak dalam kitab Raddul Mutasyabih ilal Muhkam. Ya. Dalam tulisan Imam Ibnu Arabi ketika beliau menulis ayat-ayat mutasyabih, beliau tidak mencoba untuk mentakwil-takwilkan. Kata Imam Ibnu Arabi, ada ayat yang muhkam yang sama menerangkan ini. Ya. Maka dia bandingkan ayat-ayat yang muhkam itu, dia hadirkan di sebelah ayat yang mutasyabih ini. Maka tidak perlu ditakwil sebetulnya. Ya. Dan itu menjadi manhaj beliau untuk memahami syariah, akidah, makhluk, khaliq, dan alam semesta ini. Ya. Dengan manhaj zahir dan batin, dengan manhaj apa yang menjadi gambaran di akhirat itu juga ada di dunia ini. Nah, demikian penafsiran surah Al-Baqarah ayat 23. Ya, insyaallah kita sambung yang minggu depan kepada tafsir wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Namun yang ingin saya tegaskan di sini bahwa ini penafsiran bukan menyalahi penafsiran birra'i yang ada dalam tafsir-tafsir lain, tapi ini adalah tafsir yakni bifahmi al-haqiqi, bifahmi al-qalbi, ya, dengan menangkap isyarah dari makna itu bukan oleh pikiran tetapi oleh hati yang bersih. Ya, tidak membuang makna itu, tidak. Ya. Ya. Sekali lagi contohnya seperti orang jika hatinya bersih, maka dia akan merasa tersiksa oleh dosa. Itu neraka di sini. Gitu. Maka orang yang tidak mempunyai perasaan itu, ya, disiksa. Bahkan ketika mereka minta disiksa, itu tidak terasa sakit dengan sakitnya ini. Katakanlah seperti orang cinta banget, cinta sangat kepada kekasihnya. Lalu dia berbuat dosa, pukullah aku. Kenapa? Karena tersiksa dia. Tersiksa. Ketika kekasihnya memukul, sudah.
Ya, rasa tersiksanya itu sudah terbayar. Ya. Nah, maka dia ingin menghilangkan itu di sini. Nah, dari situlah mereka memahami begini. Siksaan di akhirat sungguh tidak berguna. Karena siksaan di akhirat itu hanya sesuatu yang tidak ada gambarnya, ditunjukkan gambarnya di, di akhirat. Itu saja. Ya. Dan di sana sudah berhenti syariat itu sudah berhenti. Ya. Sudah pandangannya hadid, jumud, berhenti sudah. Ya. Tapi di dunia, jika Allah menghukum, menyiksa, mencambuk, menjilid, merajam, ya, maka ada manfaatnya bagi orang lain untuk tidak melakukan dosa itu. Dan dapat menghapus dosa yang diperbuat oleh orang yang dihukum ini, disiksa ini. Kalau di akhirat, ya, dosa yang tidak Allah ampunkan di dunia, maka Allah tunjukkan, ya, bakaran dosa itu di api neraka di akhirat. Maka siksa itu yang dikatakan tidak berguna, ya karena tidak menghilangkan, hanya menunjukkan saja. Ini loh. Ya. Sudah. Dan tidak juga orang lain mendapat pelajaran dari siksaan itu. Itulah mereka para sahabat dulu memilih disiksa di dunia. Itulah yang menyebabkan para aulia jika menerima derita, kesedihan, gembira karena sudah selesai. Ya. Bahkan apa kata mereka lagi orang-orang aulia itu mengatakan, ya Allah, aku pedih karena Engkau menyiksaku meskipun oleh sebab dosaku. Berilah pahalanya karena kesedihan. Karena apa yang ketusuk jarum pun Allah hapus. Bahkan Allah berikan pahalanya, Allah tinggikan derajatnya. Ya. Jadi itulah mereka gembira. Kenapa ketika menderita itu? Kita orang ngomong marah aja kepada kita kayak seperti cacing di atas gidir dibakar oleh api. Gitu. Padahal itu api yang ada dalam diri kita yang membakar. Ya. Karena yang membakar itu tidak ada kan? Apa ada api yang memang yang membakar kita? Tidak. Tapi api di sini. Tapi kalau ada bardul yakin, jika ada kesejukan yakin bahwa Allah lah yang melakukan, ya sudah. Ya, bahkan yang kepanasan itulah yang dengki, yang marah, yang gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar orang itu menghina dia habis-habisan. Bertemu Nabi itu yang menghinanya melihat mata Nabi, tidak ada mata yang dendam, benci, tidak ada. Yang ada mata kasih, mata cinta, maka sejuklah dengan pandangan mata Nabi itu. Orang yang marah dengan Nabi udah mengata habis-habisan, begitu bertemu Nabi menatap matanya langsung jadi ais itu hatinya. Ya, kalau kita kan marah dengan marah bertemu mata itu seperti kilatan api itu prat makin berkobar. Mungkin nggak cukup itu ngomong, mungkin barang melayang tuh. Ya, itu semua adalah api yang ada dalam diri kita. Dia sudah di neraka itu, belum di neraka sudah di neraka. Ya, itulah yang dikatakan bahwa orang sufi mengatakan nahnu fil jannah qabla jannah. Kami sudah di surga sebelum di surga. Kita memang sudah di neraka sebelum di neraka. Ya. Itulah fattaqun narallati waquduhan nasu wal hijarah. Takutlah dengan api itu. Dirimu dan batu itu yang membakarmu. Maka tunduklah, imanlah, Islamlah
ya kepada itu, wala fa in lam taf'alu walan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah. Uiddat, memang itu dipersiapkan lil kafirin lil mahjubin. Kita terhijab oleh diri kita, oleh ya itu. Makanya kita ketika ingin kita mempunyai surga di akhirat nanti, tidak ada neraka, ya sudah surgakan di dunia ini. Jangan dinerakakan. Ya. Tidak ada jalannya kecuali menyayangi ciptaan Allah, yaitu manusia, siapapun mereka. Terlebih yang Allah letakkan, ikatkan dengan syariat. Suamimu, istrimu, anakmu, jiranmu, gurumu, muridmu, atasanmu, bawahanmu, dan masyarakatmu. Atau umat Islam inilah yang menjadi kekasih Nabi. Sudah. Itulah para sahabat hidup dalam surga bersama Nabi. Berdebat, berbeda pendapat pun tidak akan membakar dirinya. Ya, sekarang semua terbakar. Ya, beda parti terbakar. Beda pilihan presiden terbakar. Ya, beda mazhab terbakar. Beda firqah terbakar. Beda madrasah terbakar. Ya, karena api dalam diri itu yang tidak hilang, yang tidak nyengat.